Ada jamaah menangis habis saya khutbah di Masjid Namirah. Kenapa bapak menangis? Bini saya diambil kepala dinas. Kenapa bisa? Setiap pergi keluar kota, saya mengantar ke airport. Saya bilang ke kepala dinas, Pak kepala dinas, jaga istri saya ya. Dijaganya betul Pak Ustaz. Mungkin itu pula maksud Allah tak ada. Kalau ada sudah ada perempuan, mungkin macam-macam lakinya saya pijak keluar tai hijau. Wabarakatuh. Bolehkah dana masjid infak umat dijadikan sodakoh Jumat berkah? Apa maksud sodakoh Jumat berkah? Dibelikan ke nasi, dikasihkan ke makan jamaah. Jamaah yang bersedekah itu bukan sedekah untuk makan. Jamaah itu bersedekah untuk bayar listrik, untuk honor khotib, untuk kebersihan, bukan untuk makan-makan. Supaya keluar dari khilaf, biar selamat, buatkan kotak khusus dan rekening khusus. Yayasan 3 rekening. Rekening wakaf. Rekening wakaf tak boleh dipakai untuk biaya operasional. Rekening wakaf barangnya mesti ada, tanah, masjid, kelas, asrama. Wakaf tak boleh hilang. Yang kedua, rekening zakat. Rekening zakat asnafnya 8. Di luar yang 8 haram. Ketiga, rekening operasional, akadnya sedekah. Kotak masjid, kotak yatim, selain yatim tak boleh dibagi. Kotak miskin, saat pembagian nanti santunan, yang yatim diambil dari kotak yatim, yang anak piatu, yang emaknya tak ada, yang ayahnya tak pulang-pulang, namanya Bang Toib, maka itu diambil dari kotak sedekah infak. Satu lagi kotak wakaf, itu dipakai nanti untuk pelebaran masjid, pembebasan tanah, pembangunan kelas. Tambah satu kotak lagi, kotak Jumat barokah sedekah makan-makan. Jadi kalau ada orang sedekah 100.000, 10, 10, 10, 10, supaya tak bercampur aduk, kita nanti diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana masjid musola sudah diwakafkan diambil sama saudaranya? Apakah hukumnya? Masjid ini dulu tanah wakaf. Kalau belum ada akta ikrar wakaf, akte wakafnya, saya sarankan habis acara ini pengurus masjid segera mengundang pemilik tanah ini untuk akta ikrar wakaf. Panggil Pak Kua, ini yang berwakaf, ini pengurus masjid nazir penerima wakaf, ini Pak Kua. Kata si pewakaf, kuwakafkan tanahku ini kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas. Kata Masjid Al-Ikhlas, kami terima, kami sebagai nazir. Pak Kua mencatatkan akta ikrar wakaf, keluar surat 1 lembar dari kantor urusan agama, namanya akta ikrar wakaf. Surat iko dibawa ke BPN Badan Pertanahan Nasional, bertukarlah sertifikat nama pemilik tadi menjadi atas pemilik Masjid Al-Ikhlas. Buat akta notaris. Kalau belum ada suratnya, buat. Tadi nampak saya ada notaris, notaris sudah balik Pak notaris. Kalau ini tak dilakukan, nanti tanah ini harganya melambung. Di sini ada mall, di sini ada kondominium, di sini ada gedung. Datang cucu, jangan tersinggung ya Pak ya. Datang dia mengambil tanah. Bisa saja. Kejadian berita terakhir di Makassar. Kejadian berita. Kenapa? Karena tidak ada akta ikrar
wakaf. Kalau sudah ada akta ikrar wakaf, tak bisa diganggu gugat. Saya tak mau kalau saya mati nanti menimbulkan masalah. Maka surat-surat itu tak ada nama saya. 500 meter panjang tanah. Siapa yang mau latihan sopa marwah datanglah ke situ. 500 panjang tanah. Tak ada nama saya di situ. Nama yayasan. Semua yang mau mewakafkan tanah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustadz Al-Nob, jangan terima. Panggil Pak Kuai. Makanya nanti Bu, mana tahu ada bapak yang ke Pak Kuai, jangan Ibu curiga. Itu dia bukan mau ngurus surat nikah. Dia mau mewakafkan tanah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini ada mau ngasih rumah Pak Ustadz. Rumah di mana? Rumah Jalan Paus 2 lantai 9 kamar. Akta ikrar wakaf. Ini ada pensiunan Chevron mau ngasih rumah Pak Ustadz. Di mana? Jalan Lili. Akta ikrar wakaf. Ini ada mau ngasih tanah Pak Ustadz. Akta ikrar wakaf. Alhamdulillah. Kenapa saya tegas dalam masalah akta ikrar wakaf? Atuknya baik, ayahnya baik, anaknya hantu. Karena tidak semua zuriat kita ini baik. Maka apalagi kalau sudah harga tanah melambung, dihitung-hitungnya masjid. Ini 1 meter berapa ini? Habis kita semua. Yang belum mengurus, urus segera. Orang tua saya sebelum meninggal memberikan seluruh perhiasannya kepada saya. Gelang, rantai, subang, anting, cincin, untuk uang. Itu namanya hibah. Bolehkah ibu mengasihi anak ini ruko untuk uang? I'dilu fi auladikum, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Jangan satu anak disekolahkan S2, S3, S cendol, S teler, S Bandung. Yang satu tak sekolah, nanti cucu akan berkelahi, putus tali silaturahmi. Kalau anak satu kasih ruko, kasih semua. Kalau anak satu dikasih cincin, kasih semua. Jangan tak adil. Apakah setelah dia meninggal perhiasan tersebut menjadi harta yang wajib dibagi dengan saudara yang lain? Tergantung akadnya. Makanya kalau ama ayah awak mengasih cincin gelang, tanya. Ini cincin saya kasih ke kamu, tanya. Iko minta simpan karena tuh minta pakaikan. Tidak memang untuk uang, ambil lah. Buat hitam di atas putih. Kalau tidak nanti setelah meninggal berkelahi kita, putus silaturahim. Jangan lagi arisan keluarga kumpul cerita tentang ikhlas, cerita tentang persaudaraan. Begitu orang tua meninggal bawa parang panjang. Jangan malu cerita pembagian harta warisan. Apa itu warisan? Apa itu hibah? Apa itu wasiat? Apa beda hibah dengan wasiat? Kalau udah dikasihnya hibah sah, tak dibagi ke ahli waris. Tapi kalau dia cuma minta simpan, takut diambil pencuri di bawah bantal, simpankanlah di lemari bosi waang, berarti simpan sudah meninggal, bagikan ke ahli waris. Makanya dalam Islam akadnya mesti jelas. Ada jamaah menangis habis saya khutbah di Masjid Namiroh. Kenapa bapak menangis? Bini saya diambil kepala dinas. Kenapa bisa? Setiap pergi keluar kota, saya mengantar ke airport. Saya bilang ke kepala dinas, Pak kepala dinas, jaga istri saya ya. Dijaganya betul Pak Ustaz. Nah itulah hati-hati akad. Akad dalam Islamnya hati-hati. Dijaganya betul, menangis. Apa hukumnya tak melaksanakan wasiat orang tua tempat pemakaman? Udah aku jawab tadi, la ilaha illallah. Minta makamkan dia di air dingin. Meninggal simpang 3. 2 kali gas sampai. Tapi minta makamkan dia di kilometer 0 Pulau Sabang.
Tulisnya surat wasiat, kalau aku mati, kuburkan aku di kilometer 0, biar supaya malaikat menyangka dosaku 0. Tak perlu diamalkan, kuburkan sih. Takut kami Pak Ustaz nanti dia jadi anggau. Mana pula ada dalam Islam hantu. Semua ruh orang meninggal itu balik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba sesudah itu datang, kenapa jenazahku tak dimakamkan di kilometer 0? Kamu siapa? Aku ayah kau. Suaranya mirip semua. Itu bukan ruh dia, itu jin korin. Waktu kita lahir kita ada satu yang menempel itu bahasa Arabnya korin. Korin itu jin. Dia adalah yang mencucuk pusat bayi itu, maka bayi itu menangis. Oe di cucunya. Itu maka dibacakan doa, auzubillah, diazankan. Waktu kita mati, jin itu hidup. Mana tahu mati saya nanti. Tiba-tiba jamaahnya ada yang kerasukan. Oh, pasti tanya, siapa ini? Assalamualaikum. Kau Ustaz Somad? Sudah tahu kok nanya. Kalau memang betul Ustaz Somad, kapan tausiah terakhir? Jadwal YTWU Sabtu subuh, kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, ditulis oleh Al-Hafiz Al-Munziri, diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jinnya ingat, jamaah lupa. Itu bukan roh saya, itu jin korin. Adik saya satu atap dengan mertuanya, satu rumah. Banyak orang seatap tak serumah, sama-sama nunggu bis. Ada cekcok di antara mereka. Kemudian adik saya lari ke rumah orang tua saya tanpa sepengetahuan suaminya. Apakah itu sudah jatuh talak? Bagi kalian adik-adik mahasiswa yang mau menikah anak lajang, jangan kalian serumahkan antara Tom and Jerry. Ini ada kawan mau nikah, Ustaz, aku mau nikah, apa pesan Ustaz? Kau pindah dari rumah emak kau, walaupun kau sewa rumah petak, satu kamar bercampur sama WC, asal jangan kau serumah. Lalu mak saya cuma Pak Ustaz? Kau jenguk dia tiap pagi, bawakan lontong sayur, lontong pecal, katupek, gulai paku, supaya dia tak merasa kehilangan. Pandai-pandai kau menjaganya. Karena di balik laki-laki yang sukses ada dua perempuan yang luar biasa. Amaknya sama bininya. Emak masa lalu, bini masa depan. Ini terjadi kan? Lari dia tak tahan. Lari dia kan? Apakah dia keluar rumah itu langsung jatuh talak? Tidak. Perempuan yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, dari mulai langkah pertama laknat sampai dia balik ke rumah. Apakah jatuh talak? Tidak. Talak itu bisa jatuh bagaimana? Dua. Pertama, talak sorry. Talak sorry jelas, ku talak kamu, jelas. Yang kedua, talak kinayah, kiasan. Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Itu kalau ada niat jatuh talak. Kalau tak ada niat tak jatuh talak. Makanya anak perempuan, adik-adik, kalau kalian nanti disuruh laki kalian pulang, kau pulang ke rumahmu, tanya dulu maksud Allah. Jangan diam. Jadi suruh pulang langsung berangkat, tanya dulu apa maksud tak. Kalau maksud dia talak, jatuh talak satu. Kalau kata dia, enggak, aku nyuruh kau pulang, ya pulang aja lah. Itu berarti memang dia mau menenangkan pikiran. Suaminya tak pernah menjatuhkan talak, tak jatuh talak. Kalau mau balik lagi cemana Pak Ustaz? Ya balik aja lah. Kalau tak jatuh talak, balik. Jatuh pun talak, kalau belum habis iddah 3 bulan, tinggal balik aja. Misal dijatuhkannya talak, kau berani-berani kau keluar rumah tanpa izin, ku jatuhkan talak, jatuh talak. Sebelum 3 bulan balik. Cuma mana balik? Ya balik aja, iddahnya belum habis. I back to you my dear. Udah selesai.
Tapi suaminya kadang ngomong mau balik, kadang ngomong gak mau lagi. Jadi gimana Pak Ustadz? Perempuan ini ada 6 walinya. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Itu yang ajaran Islam. Kalau dia orang Minang, tambah 2 lagi. Mama, nenek mama. 8 backing perempuan. Duduk yang 8, panggil suaminya. Judul ceritanya, mau dibawa kemana hubungan kita? Tanya. Waang dalam WA menyambi, tidak usah pulang. Tapi ternyata nyuruh pulang. Apa maksudnya? Tanya. Jadi bukan perempuan itu menyelesaikan masalah dia. Ada 8 laki-laki yang membantu masalah perempuan. Jangan dibiarkan dia susah sendiri. Saya tak ada anak perempuan, saya tak ada adik perempuan. Mungkin itu pula maksud Allah tak ada. Kalau ada, sudah ada perempuan, mungkin macam-macam lakinya saya pijak keluar tai hijau. Tak ada. Tapi sepupu-sepupu jauh ada yang mengadu, ada mengadu. Aku begini, begono. Mana nomor laki kau, mana nomor laki kau? Kau dulu nikah sama dia, kau datang kan? Iya, kau datang bawa emak ayah kau kan? Nah, kau urus. Kalau tidak, aku datang di situ, ku pijak kau sampai keluar tai hijau. Jangan dibiarkan adik kita, saudara kita perempuan mengurus masalahnya sendiri. Stres, dia depresi. Di mana kau laki-laki sebagai wali? Kenapa Ustaz emosi? Ini bukan emosi, memang belum sarapannya begini bawaannya. Apalagi menengok orang tuh di luar sudah dapat kue kotak, kita belum juga lagi. Perbedaan kitab kuning dan pengajian pagi ini dan persamaannya apa Pak Ustaz? Kertasnya dibuat dari kertas ubi, warnanya kuning, dicetak di Surabaya. Maka orang Jawa menyebutnya kitab kuning karena kitabnya kitab tua. Bahasa Arabnya kutubut turas, kitab yang tua. Berapa umur kitab yang Ustadz baca tadi? Diringkas Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, meninggalnya 852, sekarang 1446. Jadi umur kitab ini 600 tahun. Kalau gitu dia kitab kuning walaupun warnanya putih. Apa persamaannya? Sama-sama kitab tua, kitab kuning berbahasa Arab. Apa perbedaannya? Ada kitab fikih ditulis ulama. Di Nurul Azhar dipelajari itu kitab kuning. Kitab fikih dari yang paling kecil namanya Matan Takrib. Habis itu penjelasannya namanya Fathul Qorib. Naik lagi ke atas namanya I'anatut Talibin. Akidah dari kitab kuning yang kecil namanya Aqidatul Awam. Naik ke atas namanya Jala'ul Afham. Naik lagi ke atas namanya Al-Husunul Hamidiyah. Naik lagi ke atas namanya Ad-Dasuki ala Ummil Barahin. Jadi di Nurul Azhar itu 2, ngapal Quran dan kitab kuning. Maksud kitab kuning, kitab-kitab klasik tua turas berbahasa Arab. Apa bedanya? Ini hanya hadis saja, tak ada penjelasannya. Tapi saya menjelaskan hadis ini dari kitab-kitab penjelasan hadis. Saya baca Sahih Bukhari Pak Ustaz, jangan baca Sahih Bukhari saja, baca penjelasannya. Nama kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Saya baca Sahih Muslim Pak Ustaz, baca penjelasannya. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Itu di Masjid An-Nur ada baca kitab Muwatta Malik Ustaz Zul Henry, ada penjelasannya. Namanya At-Tamhid lima fil Muwatta minal Ma'adi wal Asanid. Itu di Masjid An-Nur ada baca kitab Sunan Tirmidzi oleh Maulana Farhan. Jangan hanya baca Sunan Tirmidzi, ada penjelasannya Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan Tirmidzi. Itu di masjid sana ada baca kitab Sunan Abi Daud. Jangan baca Abi Daud saja, baca Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud.
Macam mana bisa membaca kitab ini? Bahasa Arab. Nama metodenya yang dipakai manhaji. Paling cepat 4 bulan, paling lama 1 tahun. Bisa baca kitab kuning, hafal Quran, bahasa Arab. Daftarkan segera ke Nurul Azhar sebelum tanggal penutupan berikut ini.